Sudah mulai toh, sebelum lanjut, Mimin mau ingetin lagi nih. Siapa yang belum subscribe, ayo di-subscribe, subscribe itu gratis loh. Bagi yang sudah subscribe, Mimin doain semoga dimudahkan segala urusannya, amin. Yuk kita lanjut. Jumlah kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri sepanjang Januari 23 Juli tahun 2024 mencapai 920 perkara. Artinya sehari ada 45 pasangan suami istri pasutri bercerai atau setiap harinya janda dan duda bertambah 4 hingga 5 orang. Ternyata judi online menjadi salah satu faktor penyebab perceraian yang marak tersebut. Berdasarkan data Pengadilan Agama Wonogiri, dari 920 perkara perceraian, sebanyak 717 kasus diantaranya adalah cerai gugat atau pihak istri menggugat cerai suami. Adapun 209 kasus sisanya yakni cerai talak atau suami menceraikan istri. Angka ini sudah lebih dari separuh dibandingkan jumlah perceraian pada 2023 yang sebanyak 1.573 perkara. Juru bicara sekaligus Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri, Hasanuddin, menjelaskan dalam putusan pengadilan, faktor penyebab perceraian itu disebutkan bermacam-macam. Antara lain salah satu pihak ditinggalkan, perselisihan dan pertengkaran, dan poligami. Akan tetapi, jika ditelaah lebih dalam, banyak perceraian itu muara masalahnya karena alasan finansial atau ekonomi. Ia mencontohkan istri tidak menerima nafkah sebagaimana mestinya. Tidak jarang dalam perkara cerai gugat, istri menyebutkan alasan menggugat cerai suaminya karena sang suami bermain judi online. Hal ini berdampak pada keuangan rumah tangga. Suami jadi banyak berutang, menggadaikan barang rumah tangga, hingga rumah. Kadang suami itu tidak bertanggung jawab, melainkan melimpahkan masalah itu kepada sang istri dan keluarganya. Hasanuddin menyebut dalam sebulan, setidaknya ada 3-4 perkara cerai gugat yang alasannya karena suami bermain judi online. Hanya, sayangnya dalam persidangan hal itu tidak bisa dibuktikan. Keterangan itu hanya dari salah satu pihak, yakni istri. Ini karena hampir semua persidangan cerai gugat, yang tergugat atau suami, tidak hadir dalam persidangan. Dari 717 perkara cerai gugat, bisa dihitung jari jumlah tergugat yang mau datang dalam proses perceraian itu. Sementara dalam perkara cerai talak, biasanya 50% istri yang ditalak mau datang ke persidangan. Hakim pun tidak bisa meminta klarifikasi itu kepada tergugat. Hakim tidak bisa memaksa tergugat untuk hadir. Di sisi lain, penggugat sulit menyerahkan bukti yang menunjukkan suaminya bermain judi online. Misalnya bukti akun judi online suami atau transaksi deposito untuk judi. Dari judi online itu muncul perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga. Keterangan itu tentu didukung saksi. Sehingga banyak yang kami putus cerai itu karena alasan pertengkaran atau perselisihan. Kalau berdasarkan keterangan dalam persidangan, sebenarnya masalah itu awalnya karena faktor ekonomi, kata Hasanuddin. Hasanuddin menerangkan jika perceraian itu banyak disebabkan alasan ekonomi, berarti ada masalah kesejahteraan sosial. Maka perlu ada intervensi kebijakan dari pemerintah daerah setempat misalnya penyediaan lapangan pekerjaan. Pemerintah pusat juga harus turun tangan untuk memberantas judi online. Dia menerangkan judi konvensional sejak dulu menjadi salah satu faktor penyebab perceraian. Namun, dengan adanya judi online, hal itu menjadi faktor penyebab yang mulai marak. Bila hal tersebut tak kunjung ditangani, bukan tidak mungkin ke depan banyak perkara-perkara perceraian yang semakin minyak karena judi online. Ini bisa menjadi masalah sosial yang serius. Hasanuddin juga menyampaikan perlu ada keterlibatan perangkat desa dalam ketahanan keluarga. Banyak ditemui rumah tangga yang bercerai karena memang tidak ada mediator atau pihak yang mendamaikan. Tak jarang pula istri atau suami yang merasa sendiri, tidak punya teman cerita. Perangkat desa bisa masuk ke sana, bukan bermaksud untuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Tetapi dalam rangka menjaga ketahanan keluarga dan kerukunan warga. Ketua RT, RW, atau perangkat desa lain mestinya tahu keadaan warganya, ujarnya. Wonogiri mempunyai beberapa makanan khas yang bisa dijadikan oleh-oleh pemudik saat balik ke perantauan. Selain rasanya yang khas, oleh-oleh itu juga awet saat dibawa dalam perjalanan jauh. Makanan khas Wonogiri yang bisa dijadikan oleh-oleh beraneka ragam, sehingga pemudik bisa memilih sesuai selera untuk dijadikan oleh-oleh.
Untuk mendapatkan oleh-oleh itu, pembeli bisa mendatangi sejumlah pasar tradisional di Wonogiri yang menjual aneka snack atau camilan. Misalnya di Pasar Kota Wonogiri, di ruko bagian depan pasar terdapat sejumlah pedagang oleh-oleh khas Wonogiri. Selain itu, oleh-oleh khas Wonogiri bisa dijumpai di sekitar ruas Jalan Ngadirojo Wonogiri. Di setiap rumah makan besar di daerah itu juga menjual oleh-oleh Wonogiri. Salah satu pedagang oleh-oleh khas Wonogiri yang berjualan di kios Pasar Kota Wonogiri adalah Darmo. Menurutnya, setelah Lebaran banyak pemudik yang mencari oleh-oleh khas Wonogiri di tokonya. Ada banyak makanan khas yang biasa dibeli, seperti mete dan tempe keripik benguk. Tapi yang jelas khas dan jarang daerah lain ada itu sambal cabuk, kata Wiwit. Hal senada diungkapkan oleh pembuat tempe keripik benguk di Wonogiri, Rohayati. Biasanya pemudik ke sini beli tempe keripik benguk. Saat menjelang mau balik ke perantauan, kata dia. Berikut rekomendasi oleh-oleh khas Wonogiri yang bisa dibawa balik ke perantauan oleh pemudik. 1. Kacang mete. Kacang mete merupakan salah satu oleh-oleh yang wajib dibawa saat berkunjung ke Wonogiri. Meskipun camilan ini terbilang mahal harganya, namun tidak menyurutkan orang untuk membelinya. Rasanya yang gurih membuat kacang mete Wonogiri dilirik pembeli. Produsen kacang mete di Wonogiri banyak ditemui di daerah Kecamatan Ngadirojo dan Jatisrono. Di daerah itu terdapat beberapa toko yang khusus menjual mete. Kacang mete Wonogiri juga mudah didapatkan di toko oleh-oleh Wonogiri maupun di pasar tradisional. 2. Tempe keripik benguk. Tempe keripik benguk berbeda dengan tempe kedelai yang juga dijumpai di sejumlah daerah. Tempe benguk dikenal sebagai makanan yang mempunyai tekstur keras. Namun, di Wonogiri tempe benguk bisa diolah menjadi tempe keripik yang renyah dan lezat. Keripik tempe benguk ini mudah didapatkan di sejumlah toko oleh-oleh maupun rumah makan di kawasan Wonogiri. Jika ingin membeli banyak dan lihat prosesnya bisa mendatangi sentra tempe keripik benguk lingkungan Grobok, Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri Kota. 3. Emping mentah. Emping merupakan camilan yang terbuat dari melinjo. Teksturnya yang mirip kerupuk membuat makanan ringan ini renyah saat dimakan. Rasanya pun beraneka ragam, mulai dari manis, asin hingga agak kepahit-pahitan. Di Wonogiri terdapat emping yang cukup khas. Emping Wonogiri mudah ditemui di toko oleh-oleh maupun pasar tradisional. Biasanya pemudik lebih suka membeli emping mentah, agar saat dibawa balik ke perantauan lebih awet dan tidak rusak. 4. Brem. Brem merupakan camilan yang dibuat dari sari ketan. Proses pembuatannya melalui fermentasi beras ketan hitam. Teksturnya lembut dan kering. Di Wonogiri, sentra pembuatan brem ada di Desa Tenggar, Kecamatan Muntoronadi. 5. Geti Wijen. Geti Wijen merupakan camilan yang berbahan dasar wijen dan dicampur dengan jahe dan gula merah. Aroma jahe di makanan ringan ini cukup terasa. Salah satu daerah di Wonogiri yang memproduksi Geti Wijen adalah Geneng, Purwosari, Wonogiri Kota. Namun camilan ini mudah didapatkan di pasar tradisional. 6. Sambal cabuk. Sambal berwarna hitam ini terbuat dari wijen. Kemudian dikomposisi dengan kelapa, daun jeruk, gula merah dan daun kemangi. Rasanya yang manis dan pedas cocok untuk lauk. Terlebih saat nasinya masih hangat. Terima kasih sudah berkunjung di Yudi Demak Channel, semoga bermanfaat. Bagi sobat yang penasaran, datang saja langsung di Wonogiri. Yang belum subscribe, di-subscribe ya guys. Agar panjenengan semua tidak ketinggalan video-video menarik Yudi Demak Channel berikutnya. Sampai jumpa.